Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. BPBD Riau secara resmi telah mencabut status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Riau yang berakhir pada 30 November 2022. Selama tahun 2022 atau semenjak ditetapkan status siaga darurat Karhutla sejak awal tahun 2022, total luas lahan yang terbakar dan berhasil dipadamkan sebanyak 1.249,97 hektar dan Riau kembali berhasil terbebas dari bencana kabut asap sejak terjadi terakhir di tahun 2019. Status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah resmi berakhir pada tanggal 30 November sejak ditetapkan di awal tahun 2022. Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau, Edi Afrizal di Kota Pekanbaru pada Kamis siang 1 Desember. Menurutnya, sejak diberlakukannya status tersebut, luas karhutla yang terjadi di Riau dan juga telah berhasil dipadamkan seluas 1.249,97 hektar. Sedangkan titik panas atau hotspot terdeteksi sebanyak 1.631 titik, menurun 36,71%. Edi mengatakan, di tahun 2022, Provinsi Riau berhasil terbebas dari bencana kabut asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau tahun 2022 telah berakhir pada tanggal 30 November 2022 kemarin. Data terakhir sampai dengan 30 November 2022 luas lahan yang terbakar dan sudah padam yaitu adalah 1.246,97 hektar. Terjadi penurunan sebesar 11,98% dibanding tahun lalu, tahun 2021. Mengantisipasi ancaman karhutla di tahun 2023, Edi menambahkan, BPBD Riau akan bergerak cepat berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan masuknya musim kemarau yang lebih cepat dengan penetapan status siaga darurat karhutla yang lebih cepat. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. BPBD Riau pada Kamis 1 Desember di Kota Pekanbaru secara resmi menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor di Provinsi Riau terhitung mulai 1 hingga 31 Desember 2022. Penetapan ini berdasarkan 8 kabupaten kota di Riau telah menetapkan status yang sama dari 12 kabupaten kota yang ada dan diharapkan dengan penetapan status tersebut penanganan bencana banjir di Riau dapat dilakukan secara maksimal. Memasuki bulan Desember dan musim penghujan di Provinsi Riau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau, Kamis siang 1 Desember secara resmi menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor untuk tingkat provinsi. Penetapan status tersebut menimbang dari 12 kabupaten kota di Riau, 8 kabupaten kota telah menetapkan status yang sama sebelumnya. BPBD Riau juga telah memetakan daerah-daerah rawan longsor yang diantaranya adalah jalur lintas Riau Sumatera Barat yang selalu ramai digunakan sebagai jalur lintas. Beberapa upaya dalam mengantisipasi bencana banjir dan longsor di Riau, BPBD juga telah melakukan kaji cepat data dan informasi kejadian bencana, serta mempersiapkan tim gabungan. Kepala BPBD Riau, Edi Afrizal, menjelaskan beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya banjir di Provinsi Riau. Banjir di Riau ini memang tidaklah lama ataupun seperti banjir bandang di seperti daerah-daerah lain gitu. Memang terjadi banjir itu apabila curah hujan tinggi, kemudian air di laut lagi pasang sehingga tidak bisa mengalir. Itu mungkin sedikit agak lama, tapi secara umum kondisi banjir masih bisa tertangani.
Edi juga menghimbau agar masyarakat selalu waspada, salah satunya dengan melakukan kesiapsiagaan dan mendorong kabupaten kota untuk mengaktifkan posko-posko siaga bencana. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kabupaten Cianjur menggandeng Kejaksaan Negeri Cianjur untuk mengawasi penyaluran dana bencana gempa bumi yang dikumpulkan dari para donatur. Hingga hari ke-11 pasca bencana, Kamis 1 Desember jumlah donasi yang terkumpul sebanyak 8 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan rekapitulasi jumlah donasi bagi korban gempa bumi yang diterima dari para donatur. Di hari ke-11 pasca gempa Kamis 1 Desember, total donasi yang telah diterima sekitar 8 miliar rupiah. Donasi tersebut berasal dari bantuan sumbangan masyarakat, lembaga maupun pemerintah. Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman mengatakan bahwa sebagai wujud transparansi, pihaknya menggandeng Kejaksaan Negeri Cianjur untuk mengawasi penyaluran donasi kepada masyarakat terdampak. Selanjutnya, Pemkab Cianjur dan Kejari akan melakukan rapat koordinasi terkait mekanisme penyaluran bantuan tersebut, mengingat kebutuhan masyarakat di lokasi bencana semakin mendesak. Untuk penyaluran dana yang dari penyumbang-penyumbang, kita sifatnya akan transparan. Dan kita untuk penyalurannya ini dikoordinasikan dengan Pak Kejari. Malam ini jam 7 kita akan rapat karena sudah banyak kebutuhan di lapangan yang akan direlasikan dari jumlah bantuan tersebut. Sementara itu, untuk penyaluran sumbangan berupa logistik, Pemkab Cianjur akan menyisir daerah mana yang belum mendapatkan bantuan agar penyaluran bisa merata. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Mardiansa Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Setelah Pemkab Cianjur mengizinkan masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa, para petani yang berasal dari daerah terdampak kembali menanam padi pada Kamis 1 Desember. Walaupun rasa aman belum sepenuhnya dirasakan, namun mereka memilih turun ke sawah untuk menyambung hidup. Sudah 11 hari terhitung gempa bumi magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur. Pergerakan lempeng yang terjadi di bumi Cianjur ini meluluh lantakkan bangunan yang ada di atasnya. Sehingga tidak hanya kerugian material yang dialami, hilangnya 300 lebih nyawa warga Cianjur juga menyisakan rasa duka mendalam. Di hari ke-8 pasca gempa, pemerintah Kabupaten Cianjur mengizinkan masyarakat yang kondisi rumahnya tidak rusak untuk pulang, serta memperbolehkan mereka beraktivitas seperti biasa. Hal ini bertujuan agar roda perekonomian tetap berputar. Seperti halnya para petani yang tinggal di daerah Cugenang yang merupakan salah satu titik terparah terdampak gempa. Walaupun rasa aman belum dirasakan sepenuhnya, namun mereka memilih untuk kembali bertani pada Kamis 1 Desember untuk menyambung hidup. Hamparan sawah yang berada di Desa Sirnagali ini seolah menjadi penyejuk bagi para petani di tengah-tengah rasa takut akibat bencana. Ibu sendiri sudah merasa aman belum sih, Bu? Belum, masih ada takut. Kenapa tuh, Bu?
ada getar-getaran gitu. Oh, getaran gempanya. Iya, ada iya. Gempa susulan gitu. Iya, Nah, takut. kalau misalkan Ibu sendiri lebih merasa aman di sini atau di pengungsian? Di sini. Kenapa tuh? Di sini banyak orang ada nggak takut kita. Kalau pulang ke rumah takut gitu. Harapannya saya mau punya rumah yang layak dipakai gitu. Cuma ada punya rumah lah gitu. Kan itu kalau langsung kerja hari itu kan lagi panik. Saya punya anak-anak belum diamankan, itu anak-anaknya takut ada gempa susulan. Itu anak takut kemana-mana itu ya. Ya sekarang mah anak-anak kan udah diamankan. Udah diamankan sama suami, sama saudara-saudara. Ya saya daripada jenuh di rumah, ya udah aja ikut kerja di sini. Cari uang sedikit demi sedikit untuk kebutuhan sehari-hari itu. Kalau di sini mah amannya nggak menggetar kuping, iya nanti getar-getaran. Kalau di situ mah nggak aman. Justru udah nggak aman. Iya. Makanya Ibu turun ke bawah sini. Iya. Tapi Ibu sudah merasa aman ya? Ya kalau di sini, kalau pulang ya merasa getar-getar gitu. Seraya menyuarakan keinginan kembali pulih, para petani ini juga berharap bencana yang mendera Cianjur tidak terjadi kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Musdafar Fauzan Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menko PMK Muhadjir Effendi pada Kamis 1 Desember mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah guna mengatasi badai pemutusan hubungan kerja yang terjadi di sejumlah perusahaan. Menko PMK menyebut pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan jaminan sosial terhadap pekerja yang terdampak PHK guna mengatasi kondisi tersebut. Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industri. Di antaranya berkoordinasi dengan pihak asosiasi industri dan pekerja di berbagai daerah untuk tidak melakukan PHK secara besar-besaran. Pemerintah juga telah menyiapkan stimulus hingga bantalan sosial dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi usai rapat koordinasi penanganan pasca gempa Cianjur di Jakarta Kamis 1 Desember. Disiapkan semacam bantalan sosialnya, karena itu kemarin juga sudah saya koordinasikan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan agar nanti ada kepastian bahwa mereka yang pada akhirnya kena PHK itu harus segera ditindaklanjuti dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Dan itu kemarin sudah kita atur, mudah-mudahan bisa kita hambat. Menko Muhadjir menambahkan potensi gelombang PHK ini diprediksi akan terjadi pada 3 sektor utama, antara lain sektor tekstil, alas kaki, dan garmen. Muhadjir meminta agar perusahaan bisa menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depannya. Ia juga berharap keputusan melakukan PHK kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Ruben Sianturi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Memanfaatkan kembali botol bekas air mineral sebagai pot untuk menanam sayuran di pekarangan rumah, tak hanya sebagai gerakan mengurangi sampah plastik. Upaya tersebut juga bisa menjadi solusi dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Untuk mengurangi sampah plastik bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Kamis 1 Desember 2022. Oleh pegawai kecamatan, ratusan botol bekas air mineral dimanfaatkan untuk menanam sayuran.
Camat Semarang Timur, Kusnandir mengatakan, pot dari botol bekas yang ditanami sayuran seperti sawi, tomat, dan cabai tersebut nantinya ditempatkan di lahan kosong sekitar kantor kecamatan, dengan harapan agar warga yang berkunjung akan melihat dan akhirnya membuat untuk diterapkan di rumah mereka. Menurut Kusnandir, langkah ini sejalan dengan program Pemkot Semarang. Selain untuk mengurangi sampah plastik, menanam sayur di halaman rumah merupakan upaya memenuhi gizi keluarga untuk menanggulangi stunting. Oleh karena itu, daripada menjadi sampah, kita manfaatkan untuk menanam sayur mayur sebagai pengganti pot. Nah, kebetulan di Semarang Timur juga ada deposal dari Kali Banjir Kanal Timur yang bisa kita gunakan untuk media tanam. Dan pagi siang hari ini ya, menanam sayur diantaranya adalah cabai, tomat, lombok, yang ini sebagai percontohan yang nanti masyarakat bisa mencontoh untuk memanfaatkan barang bekas yang bisa digunakan untuk menanam sayur mayur di depan rumah masing-masing. Memanfaatkan kembali botol air mineral bekas sebagai pot untuk menanam sayuran memang terlihat sederhana. Namun gerakan ini tak hanya sebagai upaya mengurangi sampah plastik, lebih dari itu gerakan ini juga bisa menjadi solusi dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Terlebih bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan atau urban farming dengan memanfaatkan botol bekas kini marak digeluti oleh masyarakat perkotaan. Itu sayur apa, Pak? Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.